Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di video channel saya itu Ruang Akuntan Channel, di mana di channel ini membahas tentang seputar informasi mengenai akuntansi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas dan memberikan informasi mengenai investasi, di mana investasinya itu berupa instrumen ekuitas. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa investasi itu kan merupakan salah satu komponen yang termasuk ke dalam eh, aset di dalam laporan posisi keuangan. Kenapa sih investasi bisa masuk ke aset? Karena eh, ketika kita melaksanakan transaksi di masa lampau, maka investasi tersebut nantinya akan memberikan manfaat di masa yang akan datang. Dan kalau jangka waktunya pendek, maka si investasi tersebut masuk ke investasi jangka pendek. Tapi kalau sepertinya jangka waktu dan pemberian manfaatnya itu akan diperolehnya di jangka waktu yang lama, maka si investasinya bisa kita klasifikasikan ke dalam investasi jangka panjang atau ke aset tidak lancar. Nah, di sini ada beberapa bagian yang akan saya coba bahas. Yang pertama meliputi karakteristik dan metode akuntansi berkenaan dengan investasi pada instrumen ekuitas. Lalu yang kedua, metode yang digunakannya itu ada yang salah satunya metode biaya atau nilai wajar, di mana di sini kita membahas seperti apa pengakuan dan pengukurannya dan bagaimana penyajian serta pengungkapan yang sesuai dengan PSAK yang berlaku di Indonesia. Lalu yang ketiga itu metode ekuitas, meliputi sama seperti yang tadi pengakuan dan pengukuran, ada alokasi selisih atas biaya perolehan investasinya seperti apa perlakuannya, dan yang terakhir itu penghentian pengakuan serta penyajian dan pengungkapan yang berdasarkan PSAK. Ya, sebelum kita masuk ke apa itu karakteristik investasi, di sini ada beberapa yang saya akan coba tampilkan terkait dengan ilustrasi investasi. Di sini definisinya itu kan kalau berdasarkan PSAK 50, di sini dikatakan bahwa instrumen keuangan yang pada saat penyajian merupakan setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Jadi kalau kita membeli suatu aset, melakukan suatu transaksi yang berhubungan dengan instrumen ekuitas, itu merupakan salah satu hak residual yang kita miliki setelah jumlah aset dan dikurangi dengan jumlah liabilitasnya. Sama seperti yang dijelaskan di dalam persamaan dasar akuntansi, di mana aset itu sama dengan liabilitas tambah ekuitas, sehingga kalau kita memiliki instrumen ekuitas yang di sini, maka itu merupakan hak residual ketika jumlah asetnya dikurangi dengan jumlah liabilitasnya. Nah, di sini ada ilustrasi mengenai investasi yang biasa dilaksanakan oleh suatu entitas. Di sini ada ilustrasi perusahaan di mana perusahaan memiliki suatu aset berupa kas. Dana yang dimiliki oleh perusahaan tersebut banyak sehingga perusahaan harus mengalokasikan penggunaan dana supaya memberikan input yang maksimal bagi perusahaan. Nah, di sini ada beberapa ilustrasi di mana si perusahaan bisa memilih menggunakan uang tersebut untuk membeli tanah, mengalokasikannya untuk membeli bonds atau membeli saham. Kita lihat nih nanti dari transaksi yang tiga ini, kira-kira ada manfaat yang akan kita dapatkan nggak nanti di kemudian hari. Yang pertama nilai tanah. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa tanah itu nilainya kan semakin mahal, sehingga kalau kita membeli tanah menggunakan dana yang kita miliki, otomatis kita bisa mendapatkan manfaat lebih di kemudian hari. Salah satunya di mana si nilai tanahnya akan lebih besar dibandingkan si nilai perolehan pada saat kita membeli tanah tersebut. Lalu yang kedua, ketika kita membeli suatu obligasi atau bonds, itu kan kita membeli suatu kepemilikan surat hutang. Maka apa dong manfaat bagi kita jika kita memiliki bonds? Berarti di sini ada manfaat yaitu berupa
perolehan bunga yang akan kita dapatkan dari si pemilik bond tersebut, si pemilik hutang tersebut kepada kita selaku yang memegang bond pada saat itu. Nah, sehingga jika kita memegang bond si yang berhutang, otomatis kita akan mendapatkan bunga setiap periodenya. Dan bunga merupakan keuntungan bagi kita karena kita yang mendapatkan pendapatan bunga dari si bonus tersebut. Lalu apa kegunaannya atau apa manfaatnya jika kita menggunakan dana dengan membelikannya ke dalam bentuk saham? Maka otomatis kita akan mendapatkan keuntungan berupa atau manfaat berupa diperolehnya dividen setiap akhir periode dari si investasi yang kita simpan uangnya gitu. Nah, berupa apa sih ininya keuntungan jika kita memiliki saham? Itu berupa dividen. Nah, maka dari itu karena di sini tiga objek transaksi penggunaan dana untuk digunakan tanah, untuk dibeli bonus dan untuk membeli saham, semuanya mendapatkan mendapatkan manfaat bagi kita di masa yang akan datang, maka yang tiga itu bisa kita alokasikan disebut sebagai investasi. Nah, lalu bagaimana jika hubungannya dengan kita membelinya berupa saham? Berarti kalau berupa saham di sini ada ilustrasi. Di sini ada si PTA membeli saham membeli saham si PTB sebesar, contohnya di sini ada 70%. Berarti kalau sepertinya atau 71% atau boleh 30% juga. Berarti di sini menandakan bahwa kepemilikan kita atas perusahaan si PTB itu senilai 70 atau 30%. PTA akan membeli kepemilikan si PTB, otomatis di sini si PTB 70% atau 30%-nya merupakan milik si A, PTA. Lalu apa dong kewajiban PTB untuk kepada si PTA? Karena PTA sudah memberikan dana kepada PTB, otomatis operasional PTB akan terus berlanjut dan akan menghasilkan manfaat berupa laba bersih. Nah, laba bersih yang dihasilkan oleh PTB nantinya akan harus dialokasikan kepada pemegang saham selaku pemilik modal yang pada saat dulu membeli saham tersebut berupa dividen. Berarti di sini ketika si PTB mendapatkan laba bersih, si PTB harus menyerahkan dividen kepada PTA. Nah, pada saat PTA membeli saham PTB, maka si PTA akan mengakui saham tersebut sebagai aset di laporan posisi keuangan, yaitu akan menambah aset. Tapi bagi PTB, saham yang diserahkan kepada PTA itu akan diakui pada saat PTB menjual saham kepada PTA, otomatis PTB mendapatkan dana, sehingga di sini si jumlah dana yang diperoleh oleh PTB dengan menerbitkan saham itu akan diakui sebagai penambahan aset di kas, dan di kreditnya ada penambahan modal, sehingga saham biasa penjualan saham oleh PTB itu dilaporkan dalam laporan posisi keuangan dengan menambah ekuitas karena kan dia menjual sahamnya. Lalu yang selanjutnya mengenai karakteristik saham, di mana di sini di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, dia mengatur bahwa karakteristik salah satu beberapa karakteristik yang berhubungan dengan saham. Yang pertama, bagi pemilik saham suatu entitas, dia boleh menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS karena kan dia posisinya sebagai investor. Berarti kalau sebagai investor, otomatis si antar investor biasanya akan melakukan RUPS atau rapat pemegang saham untuk menentukan arah kebijakan dan mau dibawa kemana sih perusahaan tersebut, si perusahaan investasinya gitu. Lalu yang kedua, si menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi yang tadi saya bahas sebelumnya, bahwa kita selaku investor maka manfaat bagi kita dengan memberikan atau menginvestasikan di entitas yang lain itu akan mendapatkan dividen setiap periodenya. Lalu yang ketiga, akan menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang. Nah, berdasarkan tingkat persentase untuk kepemilikan si investor dalam membeli suatu saham entitas lain, ada beberapa macam. Nah, di dalam standar itu ada dibahas bahwa ada 3 klasifikasi. Yang pertama ada 0% sampai 20%. Maaf, ada 4 klasifikasi. Yang pertama di sini ketika si PTA membeli kepemilikan PTB itu boleh di bawah 20%,
atau kisaran 20 sampai 50%, sama atau sama dengan 50% atau lebih dari 50%. Nah, ketika kita membeli kepemilikan atas entitas lain dengan persentase yang berbeda, otomatis aturan dan tingkat pengaruh di entitas tersebut pun akan berbeda. Nah, di sini ada beberapa hal yang bisa membedakan dari setiap tingkatan kepemilikan sahamnya. Di sisi tingkat pengaruh itu jika kita membelinya atau memiliki si kepemilikannya hanya kurang dari 20%, maka tingkat pengaruh kita tidak terlalu dominan dan bahkan bisa dibilang tidak memiliki pengaruh di RUPS yang nanti akan digelar, sehingga kalau kita mendapatkan suara itu cenderung tidak akan terlalu dilirik karena kan kepemilikannya hanya kurang dari 20%. Tapi kalau sepertinya 20-50% itu memiliki pengaruh yang cukup signifikan karena kan di sini sedikit mendominasi jika kita membelinya itu kisaran 20-30%. Tapi kalau sepertinya kita membelinya sama 50-50, maka di sini disebutnya dengan pengendalian bersama atau modal ventura bersama. Dan yang terakhir, jika kita membelinya itu lebih dari 50%, otomatis di situ sebagai kita posisinya sebagai investor yang memiliki hak pengendalian atas investasi tersebut. Karena memiliki hak pengendali, otomatis di sini kita memiliki sifatnya sebagai memiliki hak untuk mengendalikan perusahaan tersebut. Karena kan jumlah suara atau jumlah persentase kepemilikan kita lebih besar dibandingkan yang lainnya. Lalu entitas penerbitnya di sini disebutnya kalau yang dikurang 20% disebut investasi, kalau antara 20 sampai 50 disebut entitas asosiasi, kalau sama disebut dengan ventura bersama, dan kalau sepertinya lebih dari 50% itu disebut sebagai anak perusahaan. Berarti di sini kita posisinya sebagai anak perusahaan kalau membelinya itu lebih dari 50%. Nah, PSAK yang menjadi acuan untuk masing-masingnya ada PSAK 55, PSAK 15, PSAK 66, dan PSAK 22 serta 65. Untuk metode akuntansinya juga berbeda. Kalau kurang dari 20% itu menggunakan metode biaya tunai wajar. Kalau antara 20 sampai 50% itu menggunakan metode ekuitas. Tapi kalau kepemilikannya lebih dari 50%, kita menggunakan metode konsolidasi biasanya. Nah, di sini di dalam PSAK yang tercantum di dalam SAK itu ada metode yang biasa digunakan oleh perusahaan ketika melaksanakan transaksi investasi. Yang pertama metode biaya dan nilai wajar, yang kedua ada metode ekuitas. Di mana di dalam PSAK 55 itu berkaitan dengan metode biaya, aset keuangan diukur pada nilai wajar, sedangkan instrumen yang tidak dapat diukur secara andal dapat diukurnya dengan biaya perolehannya. Contohnya di sini ada PT A membeli aset bersih. Nah, kalau kita membelinya itu 15%, otomatis yang digunakan itu metode biaya atau nilai wajar. Sehingga di sini kalau nilai wajar tercantum, maka kita mengacunya atau mengakui harga akuisisinya seharga nilai wajar. Kalau tidak tercantum, kita mengakuinya sesuai dengan yang tercantum dalam laporan posisi keuangan. Contohnya apa? Di laporan posisi keuangan aset bersih PT A itu jumlahnya 10.000. Nah, kalau nilai wajarnya si aset bersih itu memiliki nilai 15.000. Kalau sepertinya kita nilai wajarnya ada, maka kita mengakui harga perolehan si investasi tersebut dengan mengakui sesuai dengan nilai wajarnya itu 15.000. Tapi kalau tidak tercantum berapa nilai wajarnya, maka kita menggunakan nilai buku atau nilai tercatatnya itu 10.000 yang tadi. Kalau metode ekuitasi yaitu di dalam PSAK 55, di mana jika investor memiliki pengaruh signifikan atas investasinya pada saham investasi, maka dicatat menggunakan metode ekuitas.